Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5, bagaimana kabarmu hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat dan semangat, meskipun anak-anak harus belajar dari rumah. Bagaimana? Anak-anak sudah siap belajar dengan Bu Siti? Siapa yang sudah sarapan dan mandi pagi? Coba acungkan jarimu. Ya, Ibu harap kalian sudah melakukannya. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, anak-anak diharapkan mampu mendeskripsikan struktur alat-alat pencernaan hewan ruminansia. Yang kedua, anak-anak mampu memahami fungsi alat-alat pencernaan pada hewan ruminansia. Dan yang ketiga, anak-anak mampu memahami proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Bagi anak-anak yang baru bergabung dengan channel YouTube Bu Siti, jangan lupa tekan tombol like dan tekan tombol subscribe agar anak-anak tidak ketinggalan materi dari Bu Guru. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke materi pada pagi hari ini. Apa itu hewan ruminansia? Ya, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Coba, ada yang sudah tahu contoh dari hewan ruminansia? Ya, contoh dari hewan ruminansia ada sapi, kerbau, kambing, kijang, dan Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui tentang organ pencernaan hewan ruminansia. Ada berapa sih organ pencernaan pada hewan ruminansia? Ya, betul. Bisa teman-teman lihat di gambar. Berikut adalah struktur atau susunan organ pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama ada mulut, yang kedua esofagus, yang ketiga lambung. Nah, perlu diketahui di dalam lambung ini ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Yang keempat ada usus halus dan yang terakhir ada anus. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa contoh dari hewan ruminansia adalah hewan sapi. Maka dari itu, Bu Siti akan menjelaskan tentang organ pencernaan pada hewan ruminansia sapi. Berikut penjelasannya. Organ pencernaan yang pertama adalah mulut. Rongga mulut atau cavum oris berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut. Yang pertama, gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri dan gigi geraham. Yang kedua, lidah sapi. Dan organ yang selanjutnya di mulut adalah saliva yang merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus.
Fungsi dari esofagus sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Jadi, makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek sekitar 5 cm. Tetapi esofagus pada sapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Organ pencernaan hewan ruminansia yang ketiga adalah lambung. Nah, anak-anak, lambung sapi ternyata berbeda dengan lambung manusia loh. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Di dalam lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen atau perut besar, yang kedua retikulum atau perut jala, yang ketiga omasum atau perut kitab, yang keempat abomasum atau perut masam. Nah, apa saja sih itu? Berikut bagian-bagiannya. Yang pertama, rumen atau perut besar. Rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Jadi, di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Yang kedua adalah retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Yang ketiga ada omasum atau perut kitab. Nah, anak-anak, di dalam omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Yang keempat adalah bagian abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Jadi, di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Organ pencernaan hewan ruminansia yang keempat ada usus halus. Nah, anak-anak, usus halus itu berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Perlu anak-anak ketahui bahwa panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus juga terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Bagian yang kelima dari organ pencernaan hewan ruminansia ada anus. Jadi nanti sisa ampas makanan tersebut dikeluarkan melalui anus. Anak-anak, berikutnya kita akan mengetahui bagaimana proses pencernaan pada hewan ruminansia. Prosesnya dimulai dari rumput dikunyah di mulut, kemudian masuk ke esofagus. Yang selanjutnya dari esofagus menuju ke rumen atau perut besar. Proses yang terjadi di dalam rumen ini pencernaannya dibantu dengan bantuan mikroba atau bakteri. Setelah dari rumen, kemudian masuk kembali ke mulut. Di sini makanan dikunyah lagi untuk kedua kalinya dengan lebih sempurna. Yang berikutnya adalah masuk ke retikulum. Di dalam retikulum, makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Selanjutnya, makanan akan masuk ke omasum dan diteruskan ke abomasum.
Nah, di abomasum ini prosesnya yang terjadi adalah proses pencernaan yang dibantu dengan bantuan dari enzim pepsid. Nah, anak-anak, coba perhatikan apa yang ada di depan. Di sini, Bu Siti mempunyai sebuah lagu mengenai sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Lagu ini menggunakan nada dari lagu Anak Kambing Saya. Coba ingat-ingat nada dari lagu Anak Kambing Saya. Bu Guru yakin semuanya sudah bisa mengingatnya ya. Kalau itu, kita coba untuk bernyanyi bersama. Sudah siap semuanya? Penggunaan hewan ruminansia mulai dari mulut lanjut ke esofagus, rumen digulung kembali ke mulut, masuk retikulum lalu ke omasum. Omasum perut kitab, abomasum perut masam, usus halus dan juga anus. Omasum perut kitab, abomasum perut masam, usus halus dan juga anus. Wah, anak-anak, tidak terasa pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Ibu harap anak-anak tetap semangat belajarnya. Ibu guru mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.